Jadi anak IT tapi nggak jago coding, terus mau kerja apa dong? Nah, ini satu hal yang menarik banget, karena banyak banget yang tanya ke Koko, Alvin, saya nggak jago coding nih, tapi saya mau berkarir di bidang digital. Saya bisa kerja apa ya? Nah, ternyata gini loh, Anda harus tahu, kerja di bidang digital itu nggak harus jago coding. Ada kok pekerjaan-pekerjaan yang di bidang digital, tapi tidak ada codingnya, dan penghasilannya sama besarnya. Apa aja sih pekerjaan itu? Yuk kita bahas lebih dalam. Pekerjaan yang pertama, product manager. Nah, ini jadi satu bidang yang baru banget ya, yang baru-baru ngetren dari sekitar tahun 2020-an. Product manager ini beda dengan project manager. Kalau product manager ini tanggung jawabnya apa? Jadi tanggung jawabnya adalah membuat suatu produk yang hubungannya dengan produk digital. Produk digital itu biasa kaitannya dengan apa? Dengan fitur ya. Contohnya misalnya, ketika suatu sosial media tertentu mau membuat fitur shopping misalnya. Jadi yang tadinya aplikasi cuma hanya untuk sosial media doang, dia pengen bikin sosial media ini bisa untuk belanja barang juga. Otomatis fitur belanja barang ini berarti harus di-develop dong. Berarti ada orang harus bisa punya akun toko di sana, harus bisa bikin produk, harus bisa masukin harga produk. Ya, orang yang lihat juga bisa langsung transaksi. Orang yang bikin konten bisa mempromosikan produk tertentu. Misalnya, ketika ada sebuah konten yang diupload, ternyata ada keranjangnya, bisa diklik langsung masuk ke produknya. Nah, jadi berarti fitur itu berarti harus di-develop dong, dipikirin flow-nya kayak gimana. Ya, ini berkaitan dengan tim apa aja, UI UX-nya mungkin harus dipikirin. Ya, berarti si product manager ini akan komunikasi dengan orang UI UX, dia mulai rancang flow-nya, terus dia akan komunikasi dengan programmernya juga, dia pikirin skema testingnya dan lain-lain. Itu yang mikirin namanya product manager. Jadi tugasnya product manager apa? Bertanggung jawab mengembangkan sebuah produk tertentu yang hubungannya dengan fitur di sebuah produk digital. Jadi itu perlu coding nggak? Enggak. Skill apa? Skill manajemen dan communication. Profesi yang kedua, yang nggak harus jago coding, namanya UI UX design. Ya, namanya aja jelas nih, UI UX design. Ya, berarti skill utamanya bukan coding, tapi desain. Seperti yang Koko udah pernah cerita, ketika kita mau mengembangkan sebuah aplikasi, ya aplikasi itu harus dipikirin user interface-nya. Ya, user interface-nya harus apa? Harus user friendly. Warna-warnanya juga harus bagus, harus eye catching, harus match dengan brand identity dari aplikasi yang dibuat, gitu ya. Harus experience-nya enak ya. Makanya bukan hanya user interface ya, tapi user experience-nya ini harus diperhatikan. Makanya kadang-kadang ketika kita mau membuat suatu desain tertentu gitu ya, itu ada risetnya dulu ya, ada fase risetnya dulu, ada fase testingnya gitu ya. Makanya dibikinin mock-up-nya dulu ya. Dari mock-up itu udah bisa diklik-klik tuh ya, terus disuruh usernya untuk nyoba ya, calon-calon usernya ini untuk nyoba. Enak gak sih kalau seandainya user interface-nya kayak gini, experience-nya oke atau enggak? Ya, atau jangan-jangan saking kerennya malah makin bingung. Ya, kalau kasih contoh simpel misalnya, ketika kita mau buat tombol login pasti ada di pojok kanan atas. Jangan dipindah ke pojok kiri. Orang akan kebingungan untuk menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ini tugasnya si UI UX design. Butuh skill coding? Enggak. Butuh skill apa? Desain. Profesi menjanjikan yang ketiga. Profesi menjanjikan yang ketiga ini adalah digital marketing. Ingat ya, digital marketing itu bukan bikin aplikasi. Seorang digital marketing spesialis harus bisa bikin apa? Minimal gitu ya. Salah satu requirement-nya adalah bikin landing page. Landing page ini sama kayak website gak? Sebenarnya bisa dibilang landing page ini adalah website sederhana yang dibikin dengan tools-tools yang sudah ada tanpa harus punya skill coding yang mumpuni. Contohnya misalnya bikin website pakai WordPress. Udah disiapin tuh CMS-nya, pluginnya udah ada, tinggal masukin konten plak gitu ya. Simple. Harus pakai coding nggak? Ya enggak gitu ya. Tapi skill seorang digital marketing ini harus bisa apa? Harus bisa copywriting. Ya, waktu dia bikin landing page, copywriting-nya harus bagus. Ya, terus yang kedua harus mengerti cara pasang digital ads.
nentuin targeting, ya, nentuin media planningnya kayak apa, ya, nentuin channel marketing yang paling tepat, entah mau ngiklan di Facebook atau ngiklan di Google, cara riset keywordnya kayak gimana, ya, analisanya gimana. Nah, itu tugas dari seorang digital marketing spesialis. Jadi kalau ditanya digital marketing spesialis harus ngerti coding atau enggak? Ya enggak, ya, karena dia tugasnya adalah memasarkan. Profesi menjanjikan yang keempat, bisnis analis. Bisnis analis ini biasa ada di fase mana? Biasanya gini, ketika sebuah perusahaan mau mengembangkan sebuah aplikasi, bisnis flow-nya, ya, nggak mungkin seorang programmer membuat sebuah aplikasi tanpa memahami detail bisnis flow dari perusahaan tersebut seperti apa. Inilah kunci dari seorang bisnis analis. Jadi bisnis analis ini akan mempelajari bisnis flow-nya dari perusahaan tersebut seperti apa. Udah dia analisa, dia akan bikin flow chart-nya. Jadi gambarannya kurang lebih seperti apa nih, alur bisnisnya kayak apa, perusahaan ini make money-nya dari mana. Berarti nanti dari situ, dari bisnis flow tersebut akan dipikirin aplikasinya kurang lebih akan seperti apa, supaya semua fitur-fitur terkait itu bisa tercover dan bisa berjalan maksimal. Ya, tentunya perusahaan membuat aplikasi tujuannya satu, untuk mempermudah yang sudah berjalan. Yang manual jadi otomatis. Yang otomatis bisa berjalan terus-terusan tanpa harus ada orang di dalamnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi peran bisnis analis harus jago coding nggak? Enggak, dia harus jago apa? Komunikasi, analisa, bikin perancangannya. Nah, jadi itu dia profesi-profesi yang nggak harus ngoding tapi bisa dapat penghasilan yang menjanjikan. Nah, tapi satu hal nih, walaupun Anda nggak harus jago ngoding, Anda harus tahu, ya, tetap harus tahu coding tuh cara kerjanya kayak gimana sih. Oh, ternyata logika pemrograman tuh kurang lebih kayak gimana sih. Makanya buat Anda yang lagi kuliah IT, jangan main-main dengan algoritma pemrograman. Itu tetap mata kuliah yang penting banget. Jadi walaupun Anda di profesinya nanti di profesi yang tidak ngoding banget, tetap Anda harus tahu dasar-dasar codingnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat update terus seputar bidang IT. Oke, semangat terus belajarnya dan see you at the top. Bye!